Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dari Prodi PAI Reguler Semester 5. Dengan NIM 200-105 akan sedikit membahas mengenai apa sih itu nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah perkawinan sementara atau perkawinan terputus, di mana seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan. Misalnya, waktu yang ditentukan, waktu sehari, seminggu, ataupun sebulan. Sederhananya, secara terminologi, nikah mut'ah adalah diartikan sebagai nikah atau kawin kontrak. Nikah mut'ah menurut pandangan Muhammad Quraisy Shihab, hukumnya adalah haram. Karena menurutnya bahwa nikah mut'ah sangat bertentangan dengan nikah yang sebenarnya. Yakni nikah yang sebenarnya ini memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan yang dipelihara dan diberi pendidikan oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut tidak mungkin dicapai jika pernikahan hanya berlangsung beberapa hari atau mungkin beberapa tahun saja. Jika secara umum tujuannya sangatlah berbeda, maka penting untuk diketahui bahwa selayaknya rukun pernikahan di dalam Islam, dalam praktik nikah mut'ah ada ijab qabul. Namun, terdapat perbedaan dari segi ijab qabul, yakni bedanya dalam ijab qabul tersebut disampaikan periode pernikahan yang disepakati, bisa sekian minggu, sekian bulan, atau sekian tahun. Selain itu, dalam proses ijab kabulnya ada formula akad khusus yang wajib dibacakan. Formula akad bagi wanita yakni kalimat jawaztukan nafsi, yang berarti saya nikahkan diriku. Kemudian, bagi pihak pria yakni terdapat formula yakni kalimat qabiltu al-tajwij, yang berarti saya terima nikahnya, sebagai tanda dirinya menerima wanita tersebut menjadi seorang istrinya. Adapun menurut Mardani terdapat ciri-ciri dari nikah mut'ah. Ciri-cirinya yakni pertama, ijab qabul menggunakan kata-kata nikah atau dengan kata mut'ah. Kemudian nikah mut'ah ini tanpa wali, nikah mut'ah ini tanpa saksi, dan nikah mut'ah ini ada ketentuan dibatasi oleh waktu. Kemudian tidak ada waris mewarisi antara suami dan istri. Dan di dalam nikah mut'ah ini tidak terdapat adanya talak. Adapun dasar hukum dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina wa ghayra musafihin. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah wala junaha alaikum fima tardaitum bihi min ba'di faridah innallaha kana aliman hakima. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wallahu alam bil muradi, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya, perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya.
kepada mereka sebagai suatu kewajiban, tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat ke-24. Selain dari Quran Surat An-Nisa ayat ke-24 ini, ada hadis yang juga menerangkan mengenai nikah mut'ah, yakni hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah bin Al-Aqwa yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Salamata bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala rahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma autosi fil mut'ah salasa ayam summa naha anha, rawahul Muslim, yang artinya dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberi kelonggaran untuk nikah mut'ah selama 3 hari pada tahun Al-Autos atau tahun penaklukan kota Mekah. Kemudian beliau melarangnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1405. Dalam hadis tersebut ternyata dijelaskan bahwa nikah mut'ah yang dulu pernah dihalalkan di awal Islam tak seperti nikah mut'ah ala Syiah sekarang yang sudah banyak meracuni kaum muslimin. Nikah mut'ah yang dulu pernah dihalalkan namun kemudian diharamkan harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya, yang pertama, orang yang akan melakukan nikah mut'ah tidak sedang berada di tempat tinggalnya, akan tetapi sedang melakukan safar maupun pada masa jihad yang mana dia tidak bisa membawa istrinya. Yang kedua, harus memenuhi syarat akad nikah yang sah, yaitu izin wali untuk wanita, ada 2 orang saksi, ada mahar, serta apabila telah selesai masa mut'ah si wanita wajib melakukan iddah, sehingga jelas apakah dia hamil ataukah tidak. Karena jika hamil, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Imam Ibnu Atiyah berkata bahwa nikah mut'ah yang pernah diperbolehkan adalah apabila seorang laki-laki menikahi wanita dengan 2 orang saksi dan izin wali sampai batas waktu tertentu, hanya saja tanpa hak saling mewarisi antara keduanya, namun tetap harus dengan mahar atas kesepakatan keduanya. Dan apabila telah selesai masanya, maka suami tidak lagi mempunyai hak atas istrinya dan harus istibro rahimnya atau mengosongkan rahim dari janin. Hal ini diketahui dengan datangnya haid dan atau melahirkan, karena si anak yang terlahir akan dinasabkan kepada ayah. Tapi apabila tidak hamil, maka dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Jadi pada intinya dapat kita tarik kesimpulan bahwa nikah mut'ah adalah nikah kontrak atau nikah yang ditentukan jarak waktunya, baik itu hari, bulan, ataupun tahun. Hukum nikah mut'ah tersendiri adalah haram dan dilarang oleh agama Islam. Sama seperti halnya nikah pada umumnya, nikah mut'ah ini memiliki beberapa rukun tertentu. Di antaranya adalah rukunnya yaitu ijab qabul. Namun pada proses ijab qabulnya ada perbedaan, yakni dari segi formula akad. Nah, diterapkan formula akad khusus pada nikah mut'ah yang wajib dibacakan, yakni bagi wanita formula yang dibacakannya adalah kalimat jawaztukan nafsi, yang berarti saya terima nikahnya diriku. Dan sedangkan bagi pihak laki-laki yakni mengucapkan qabiltu al-tajwij,
yang artinya saya terima nikahnya sebagai tanda dirinya menerima wanita tersebut menjadi istrinya. Mungkin dicukupkan sekian pembahasan materi mengenai nikah mut'ah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.